Halo guys, balik lagi sama gue Saat. Di video kali ini gue mau bercerita dan menggambar VTuber yang barusan merayakan anniversary keempatnya di YouTube yang Fana ini ya. By the way, selamat ya untuk anniversary-nya. Pasti banyak banget lah hal yang udah Karissa atau yang biasa dipanggil Kawi ini lewati. Ya meskipun aku ngucapinnya telat sebulan sih, tapi ya udahlah. Ya pasti banyak banget lah hal yang Kawi atau Karissa Charlotte ini lewati ya. Sampai dia bisa ganti model, itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa menurut aku ya. Gak banyak juga sih VTuber yang bisa bertahan lebih dari 2 tahun dengan personality yang sama menurutku ya, sejauh yang aku nontonin gitu. Jadi untuk merayakan anniversary keempat Kawi, aku mau memberikan Kawi itu sebuah mobil. Sabar dulu. Bukan mobil beneran dong. Ya kali mobil beneran. Gua aja belum punya mau kasih orang. Mobil yang aku maksud di sini adalah mobil yang aku gambar di kanvas digital ya. Dengan kata lain, aku mau gambarin Kawi ini sebuah fan art gitu. Ini sekaligus untuk mengapresiasi modelnya dia sih, yang sangat lanjut guys. Mobil yang aku pilih untuk mendampingi Kawi ini adalah Lamborghini Gallardo. Kenapa bang, lu medisnya Lamborghini Gallardo? Karena ini mobil cukup melekat sih di ingatanku dari zaman aku main aspal di HP Nokia Engage. Sepertinya penonton bisa mengetahui umurku di sini ya. Lalu berlanjut saat aku bermain Need for Speed Underground kayaknya ya. Jadi ya kita mulai eksekusi gambarnya aja ya. Let's go. Sambil kalian lihat aku gambar, mari kita agak mengenal lebih dalam siapa Karissa Charlotte ini ya. Ya, sepertinya kalian mungkin lebih tahu dibandingkan gue ya. Ini kayaknya aku yang mengenal lebih dalam dibandingkan kalian kayaknya. By the way, aku udah jarang sih mampir ke streamnya dia dari tahun 2022. Gue udah lama dan tahu dan subscribe sebenarnya, tapi gue itu nggak pernah mampir ke channelnya dia. Aku lihat sekarang dia cuman dari klipnya dia aja, karena ya rasanya nggak tahu ya, kalau gue tuh rasanya males banget gitu kalau harus datang ke VTuber yang udah ramai penonton. Itu kalau pandangan gue pribadi ya, maaf, jadi malah curhat banyak. Oke lah, kita mulai dari mengenal siapa itu Karissa Charlotte ya. Let's go. Jadi Karissa Charlotte ini merupakan VTuber yang sekarang tergabung ke dalam agensi AK Virtual. Dulu setahu aku ya, kalau nggak salah dia itu ada di agensi Metanoia ID. Ini koreksi ya kalau gue salah. Dari yang gue baca di wiki sih, AK Virtual ini adalah sebuah agensi yang berbasis di Tokyo, Jepang. Tapi ya punya beberapa anggota yang berasal dari Indonesia atau yang bisa berbahasa Indonesia. Anggotanya salah satunya adalah Karissa Charlotte. Selain itu ada Gemma Gentika, Amarin, Mikasuki Arion, Frederet, Haris Kane, Eric Cordelia, dan masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin satu-satu dong. Durasi soalnya bos, durasi. Di tahun keempatnya ini, sekarang Karissa sudah mendapatkan sekitar, bentar guys, 110.000 subscriber dan sudah mengupload sebanyak 475 video. Ini mungkin hitungannya udah shorts, live stream, dan video biasa gitu, konten. Ya, dia udah dapat verified juga by the way. Mantap lah, semoga gue juga dapat ya. By the way, gue udah ngikutin dia dari debut model pertama ya. Jadi gue sebenarnya penonton sepuh juga sih di channelnya dia, cuman sekarang jarang mampir ke streamnya dia aja gitu. Atau bahkan hitungannya udah nggak pernah mampir. Kalau dari lore sih, ini yang gue baca di wiki ya, dia merupakan seorang iblis yang dibuang dari neraka karena dia bersikap baik dengan manusia. Kalau ada di rumah kosong atau apapun yang dihuni sama iblis begini sih, aku rela kabur dari rumah terus pindah ke rumah kosong itu buat maaf guys, kelamaan jomblo ya. Jadi singkatnya dia adalah seorang iblis yang hatinya seperti malaikat cuy. Karissa ini sudah berganti model ya guys, dari yang pertama seperti ini, lalu mungkin yang kedua seperti ini, dan yang ketiga menjadi seperti ini. Untuk desain model awalnya sih, jika aku melihat sekilas, nampaknya seperti Hatsune Miku ya.
Tapi ketika aku lihat lebih detail, ya cuman twintailnya aja dan warna hijau Toscanya aja sih yang mirip. Setelan gaunnya warna ungu, matanya merah muda, dan ada tanduk kecil berwarna hitam yang menghiasi sisi kedua kepalanya. Desain yang sangat charming ya. Kalau iblis begini kalau masuk ke dalam badan kalian tuh nggak usah dirukyah pakai air guys, dinikahin lanjut guys. Lalu yang kedua ini sebenarnya gue bingung sih, ini kedua atau opsi model biar penonton itu nggak bosen doang guys. Coba kalian yang lebih tahu tulis kolom komentar ya. Sekilas kita lihat mungkin hanya rambutnya saja yang berbeda ya, tapi ketika kita telusuri ke bawah ternyata pakaiannya tuh beda guys. Jadi dia semacam mungkin pakai rok jeans yang satuan gitu, yang sama satu badan ya, ngerti lah kalian lah ya. Terus habis itu dalamannya kayak pakai sweater gitu. Lalu ada jaket warna ubi taro yang menyelimutinya. Ini sih harusnya hitungannya dia udah ganti model ya, soalnya bajunya beda, jaketnya beda gitu guys. Tapi nggak tahu sih di part ini, soalnya aku udah nggak mengikuti dia. Ya mungkin saat ini gue udah bisa dibilang penonton karbitan lah ya. Lalu yang ketiga ini yang menurutku pergantian model yang paling drastis dan yang paling aku suka dari kedua model sebelumnya. Carissa yang dulu berambut pendek sekarang kembali menjadi panjang dengan warna hitam yang mendominasi warna rambutnya. Tapi menariknya, Carissa di sini nggak menghilangkan unsur hijau Tosca dari rambutnya dengan menambahkan warna hijau Tosca di tiap ujung rambutnya ya. Ya dikit sih hitungannya ya. Ya meskipun kayak kelihatan orang yang belum selesai disemir rambut, tapi ya tetap oke lah. Carissa cantik, jadi dandanan apa aja aman guys. Pakaiannya yang dulu memakai gaun dan cenderung lebih feminim menurut aku ya, kini telah diganti tampilannya menjadi lebih tomboy dengan pakaian dalaman hitam, sweater warna susu stroberi, celana jeans pendek warna biru, dan pantyhose warna dark coklat yang... Ini siapa yang robek nih? Sepatu yang digunakan Carissa ini adalah sepatu sneakers mungkin ya. Sneakers warna hitam dengan garis warna ungu di setiap sisinya. Dan kalau kita balik ke kepala ya, ke bagian kepalanya, di kepala ini ada aksesoris jepit rambut warna-warni yang membentuk pola X dan bando berwarna putih dengan hiasan pita warna ungu. Kalau untuk mata, Carissa ini tetap sama ya seperti model-model sebelumnya. Warnanya pink soda gembira. Pink soda gembira kayak apa tuh? Ya ini juga elemen warna yang nggak dihilangkan ya dari model 1 ke model yang sekarang gitu. Dia pakai aksesoris sabuk warna putih dan rantai warna emas ya. Mungkin rantai warna emas ini supaya terlihat biarpun kasual tapi tetap kelihatan eksklusif dan mewah kali ya. Ya ini gue sotoy aja sih sebenarnya. Karena desainnya yang bisa dibilang fancy tapi kasual inilah dari salah dua kenapa aku gabungin dia sama Gallardo yang punya unsur mewah tapi pada saat dipakai kasual itu tetap oke lah. By the way, Lamborghini Gallardo ini adalah mobil dari perusahaan mobil asal Italia yang bernama ya Lamborghini. Dilansir dari Lamborghini Cars Enthusiast website, versi pertama diperkenalkan pada tahun 2003. Gallardo di tahun 2003 ini bermesin V10 dengan kapasitas bensin 5,2 liter. Gallardo dapat melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 4,3 detik. Buset ini bro. Dan Gallardo ini ada banyak versinya coy, yaitu Superleggera, LP 550, Minto, Valentino Balboni, dan lain-lain. Ini gue bener nggak sih bacanya? Gallardo ini diproduksi dari tahun 2003 sampai 2013 ya. Ya udah sekitar 10 tahun berarti seri Gallardo ini tetap bertahan ya. Ya tentunya dengan upgrade yang kayak Superleggera dan yang lain-lain gitu. Mungkin ya. Di gambar ini aku mau mewarnai Gallardona dengan warna black currant atau ya ungu gelap gitulah, atau ya warna anggur gitu. Supaya bisa memberikan kesan elegan, feminim, namun tetap keren. Gallardo yang aku buat ini juga mobilnya polos ya, maksudnya belum ada modifikasi apapun, masih setelan pabrik dan belum ada stiker-stiker yang nempel di bodi-bodi mobil tersebut gitu. Karena ya capek juga aku nggak berstiker, cok.
Aku pengen membuat Lamborghini-nya ini mengkilap seperti objek 3 dimensi ya. Tapi aku berusaha untuk tidak membuat ketimpangan antara 2 dimensi dan 3 dimensinya. Harusnya ya gitu ya. Untuk background juga, gue hanya memberikan sedikit warna abu-abu dan bayangan untuk membuat gambarnya ini lebih hidup. Karena memang ya aku menonjolkan sisi karakter dan mobilnya gitu. Sama aku males gambar background sebenarnya sih. Ini hadiah buat Karissa. Sekali lagi happy anniversary yang keempat. Semoga selalu bisa memberikan hiburan yang berkualitas dan membuat orang-orang terhibur di tengah kerasnya kehidupan yang ada. Syukur-syukur bisa membawa manfaat lebih bagi orang lain ya. Ini dia guys, Karissa Charlotte Fat Lamborghini Gallardo. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga video ini bisa sampai ke Karissa. Bye bye guys.